Kalau Natal kita masih sama-sama ya. Berapa orang dari mahasiswa yang pulang ke kampung? Angkat tangan. Bukan nginap-nginap di rumah famili di sekitar Jakarta, bukan. Yang pulang kampung. Yang pulang kampung angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak banyak. Ini hanya wanita. Tutup tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja. 6. Selainnya di rumah famili. Kalian di rumah famili menginap atau bekerja? Bekerja. Di rumah famili di sekitar Jakarta atau di Jawa. Ngapain? Jaga rumah atau seperti apa? Enggak ada yang tahu. Pelayanan Bu. Pelayanan. Pelayanan. Hanya satu orang pelayan, sebuah pelayanan ini. Yang pelayanan siapa? Tidak ada dusta di antara. Yang pelayanan tidak ada dusta di antara. Oh, jadi rata-rata pelayanan. Maksud kalian pelayanan ngapain? Tinggal di tempat pelayanan, Opo. Mereka tinggal di rumah gembala, tempat pelayanan. Lalu kalau kalian di rumah gembala ngapain? Jaga anak atau sapu-sapu? Bantu-bantu? Kalian di rumah gembala nyapu, bantu-bantu atau turut ibadah atau bagaimana? Kadang kalau ada aktivitas sehari-hari kita kerjakan, terus kalau saatnya pelayanan kita ikut pelayanan. Kalau kalian melayani di pastoral atau di rumah famili, kalian bilang melayani. Lalu saya mau tanya, ada kesaksian kalian? Ya kan kalian melayani di rumah gembala atau di gereja gembala, ada kesaksian? Kesaksian apa yang kalian dapat kemukakan selama 1 bulan atau 2 minggu? Ada kesaksian yang menggembirakan atau yang umpama, tapi tentu seperti kita ketahui, doa yang benar besar kuasanya yang lahir dari Iman.
Jadi ada kemajuan dalam melayani karena pelayanan yang kalian lakukan adalah berdasarkan keyakinan atau iman yang kalian terima dari Roh Kudus, dari Holy Spirit. Tidak ada dusta di antara kita. Atau boleh saya katakan kepada 8 mahasiswa yang tinggal di asrama, di mana setiap hari Senin kita ibadah, setiap hari Rabu kita ibadah, setiap hari Jumat, ibadah, setiap Sabtu, hari Sabtu, Sabtu ibadah, setiap hari Minggu ibadah. Kepada saudara-saudara yang tinggal di asrama, ada sukacita. Saudara yang tinggal di asrama, ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ada kemajuan. Dan itu akan terpancar. Yang kalian peroleh damai sejahtera sukacita itu akan terpancar dari tingkah lakumu ke depan. Berdiri dulu yang 8. Jadi kau mengalami sukacita damai sejahtera selama di asrama akan nampak dalam sifat dan perilakumu ke depan. Selanjutnya, silakan. Nah, saya minta berdiri juga yang melayani kalian. Katakan kalian melayani selama di pastor, di rumah gembala masing-masing. Silakan berdiri. Silakan berdiri yang menginap di tempat pelayanan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Silakan duduk. Tambah dari 28 mahasiswa dari ya 28. Yang ikut yang pelayanan nih, ya. Jadi ada dari 8 dari 28. Lalu yang tidak berdiri, kan udah ada berdiri mahasiswa itu, ada yang udah berdiri dalam pelayanan. Lalu yang tidak melayani berdiri, yang mengingat biasa saja, yaitu keluarga.
yang ikut di keluarga masing-masing. Oh, ya, oke, silakan dulu. Baik yang di keluarga maupun di dalam pelayanan maupun di asrama, harapan kita kalian menampakkan keteladanan ke depan. Saudara yang melayani yang di asrama, yang di rumah harus menampakkan keteladanan. Kalian harus menampakkan keteladanan. Kalian harus bisa memberikan contoh dan teladan. Jadi kalau kalian dapat memberikan contoh dan teladan, semua kalian memancarkan berkat kepada keluarga masing-masing. Pada keluarga masing-masing, sampaikan berita sukacita yang kamu telah terima, alami dari Tuhan pada keluarga masing-masing. Kirim melalui pesan-pesan tertulis atau pesan, katakan dalam pesanmu masing-masing menurut doa dan pujian yang lahir dari iman, supaya keluargamu di kampung, keluargamu di rumah masing-masing beroleh berkat. Semua kalian harus memberkati karena sudah dapat berkat. Kalian sudah dapat berkat, maka kalian harus memberkati keluarganya. Saudara-saudaramu, andai tolak ibu bapakmu, dan yang lain-lain, sampaikan pesan. Boleh pesan pujian penyembahan, boleh kirim ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab masing-masing. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Jadi kesempatanmu memberikan pesan kepada orang tua, andai tolak siapapun, kerabatmu, sampaikan sampai hari Minggu. Kirim pesan. Sehingga hari Senin kalian sudah boleh bersaksi pada setiap ibadah yang kita lakukan. Hari Senin ada ibadah, Rabu ada ibadah, Jumat ada ibadah, Sabtu ada ibadah, dan Minggu bersaksi.
SMA catat. Mulai minggu depan giliran bersaksi dari semester 6, semester 4, semester 2 bersaksi, kesaksian sama dan bukan kemahasiswaan sama bidang kemahasiswaan lakukan itu membuktikan bahwa hidup yang kita hidupi ini dipimpin oleh Roh Kudus dan terbukti dan terukur. Jadi bukan Holland hata-hata atau bukan NATO. No action talk only. Ya, jangan terasa berat. Sekali jangan terasa berat mendengar orang ngomong. Kamu bicara kok, kayaknya miring-miring mukamu. Miring, bisa-bisa kalau miring-miring muka atau hati bisa jadi sedeng. Sedeng. Jangan berat. Hidup yang kita hidup ini terukur. Kuantitas dan kualitas. Menuntut hidup kita hidup bertanggung jawab. Kita belajar bahwa semua kita kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka nama kita dicatat dalam buku kehidupan. Dalam buku kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini siapa yang mencatat itu pernah saya katakan, yang mencatat itu adalah persekutuan yang kudus dan am yang kalian ikuti di dunia ini, di mana kalian terdaftar beribadah. Bisa dalam persekutuan, bisa di gereja atau dalam kelompok-kelompok doa. Ada catatan hidupmu. Yang kedua, yang mencatat itu adalah malaikat. Karena Tuhan yang sudah mengampuni dan menebus saudara, maka firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tidak tahukah engkau bahwa di dalam bait Allah Roh Kudus bertahta? Membuktikan bahwa catatan hidupmu dari catatan roh itu dan tiga catatan itulah yang rekam jejak kita masing-masing dalam buku kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau rekam jejakmu tidak ada dalam buku kehidupan Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada catatan hidupmu untuk dipanggil.
Karena setiap orang yang namanya tercatat dalam buku kehidupan itulah yang dipanggil menjadi warga kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Oleh karena itu hidup yang kita hidup ini hidup yang memang berkenan di hadapannya. Itulah yang terakhir, saudara kan udah belajar bahasa Inggris seperti yang kalian praktekkan tadi. Perlu dievaluasi, koreksi. Saya harus mengkoreksi. Ada berapa umur saya? 35? Apa itu? Kalian harus evaluasi. Ibadah dengan bahasa Inggris berdampak atau hanya coba-coba. Kalau belajar ada gunanya. Kalau kalian belajar ibadah bahasa Inggris ada gunanya. Gunanya apa? Makin lama makin lancar. Makin lama kalian berbahasa Inggris makin lancar. Tapi kalau tidak ada kelancaran, udah ibadah 1 minggu sekali tidak ada kelancaran. Kalau tidak ada kelancaran itu namanya membingungkan. Membingungkan. Oleh karena itu, saya harus mengevaluasi itu dan bidang pelayanan. Bidang pelayanan Ibu Kaci, Saudara Enos, saya harus evaluasi. Tadi ukurnya kalian ibadah berbahasa Inggris ada kelancaran atau peningkatan atau membingungkan. Membingungkan tahu how kalau kamu beribadah how cenderung membingungkan, kamu harus mengambil kesimpulan, lanjut atau dihentikan. Harus ada evaluasi. Kalau karena kalian beribadah berbahasa Inggris menimbulkan kemajuan, berpacu, hatimu terpacu, terdorong, makin lancar berbahasa Inggris. Lanjut. Tapi kalau tidak, dan itu harus gerakan secara bersama-sama. Lakukan pembicaraan kelompok. Kelompokkan ini mahasiswa ini
kelompokkan kelompok, buat anak kelompok. Ini ada kelancaran ibadah bahasa Inggris. Contoh kelancarannya dalam worship. Ada kelancaran worship. Dia penyembahan, ada kelancaran. Kalau langsung segini banyaknya itu tidak dapat. 6 orang aja. Ujilah kalian anak. Ada kelancarannya dalam worship kan? Kalau memang ada kelancaran, artinya Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan kehendaki, pasti Tuhan turut campur tangan. Pasti akan masing-masing dicerah, didukung, dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendakinya, maka ada kelancaran. Jadi positif. Ya. Semangat ya. Amin. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, Sukacita dari Roh Kudus. dalam worship 6 orang sekalian Anda cobakan di situ worship bahasa Inggris, karena tujuan akhir dari ibadah itu adalah worship. Tidak ada worship dalam ibadah bahasa Inggris. Kenapa tidak ada? Karena Tuhan tidak memberi ilham kepada masing-masing dalam ujian dan penyembahan itu. Makanya ya evaluasi saja. Evaluasi saja. Ya. Adakah damai sejahtera dalam ibadah berbahasa Inggris? Coba tes 6 orang. Ayo kita worship dalam bahasa Inggris. Pilihlah lagu yang ringan-ringan dari ujian penyembahan dalam bahasa Inggris. 6 orang. Ayo ini lagunya. Ini lagu kita. Jadi kalau ada orang ini lain dengan orang ini, karena mereka akan minta mengambil bahasa Inggris yang ujian penyembahan. Kalau Roh Kudus turun atas ibadah ini, maka berhasillah kalian untuk menerima bimbingan Holy Spirit. 2-3 orang yang kumpul dalam namaku, aku akan hadir, kata Tuhan. 6 orang yang worship itu dalam bahasa itu, terasakah kalian akan dapat jawaban? Ini berlangsung
ke bulan depan sampai kalian mendapat jawaban. Dan keras. Itu kan temamu tuh. Tema khotbahmu itu kan itu temanya. Dia adalah segala-galanya. Dia adalah jawaban. Jesus is the answer. Maka kau akan temui jawaban itu dalam worship ibadah itu. Kita harus menarik manfaat karena kita tanpa pimpinan Roh sia-sialah ibadah. Tanpa pimpinan Holy Spirit sia-sialah ibadah kita. Maka kita akan menghabiskan waktu di ruangan ini, di ruang kuliah, di tempat kamu akan makan bersama, tidur bersama, kamu akan sia-sia. Without Holy Spirit lead us in our prayer and worship, so our life is nothing. Sia-sia. Kita tidak mau itu. Kita mau hidup yang berarti. Hidup yang berarti. Amin. Amin. Jadi dengan demikian mukamu nggak miring-miring, tapi serius. Menerima dengan sukacita, menerima dengan damai sejahtera. Setiap ibadah, mau bahasa Inggris, mau bahasa daerah, mau bahasa Indonesia, harus menghasilkan damai sejahtera sukacita. Setiap ibadah. Saya kira begitu ya, semua dengarkan. Lihat kan, telunjuk saya semua lihat. Itu menunjukkan serius. Ini serius. Dan ini inilah peluang kesempatan kita untuk berbakti pada apa yang Tuhan kehendaki daripada kita. Sebagai acuannya adalah di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 dikatakan di situ, meskipun saya susah, tetapi saya akan tertolong oleh pimpinan yang Maha Kudus. Dan dalam Mazmur 139, Tuhan yang Maha Tahu. Sebelum kamu bernyanyi memuliakan Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tuhan Maha Tahu kau duduk sekarang di sini atau sebentar lagi kau ke kantin atau sebentar lagi kemanapun langkahmu, Tuhan sudah Maha Tahu. Jadi disebut doa kepada Tuhan Allah yang Maha Tahu. Mazmur 139 ayat 1 sampai 24 dan dibaca itu. Baca itu nona, bung. Baca itu Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Dalam keadaan apakah kau sekarang? Walaupun saya susah menderita dalam dunia,
karena dia akan menatap engkau, menuntun engkau, dan menempatkan engkau dalam kesukaan yang ceria. Dua bimbingan kepadamu dalam terakhir adalah Mazmur 50, ibadah yang sejati. Apakah kau beribadah atau tidak? Ataukah kau hanya kumpul-kumpul menghabiskan waktu dan tidak berarti? Sampai sekian. Shalom. Shalom. Selamat berjuang. Selamat